Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah, amma ba'd. Para orang tua kami, para pendengar radioku 104,8 FM Kuningan dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahil aqidatil islamiyah. Pembahasan mutiara, kata-kata mutiara, perkataan-perkataan mutiara di dalam menjelaskan akidah Islamiyah li Syekh Tahir bin Salih Al-Jazairi, yang disusun oleh Syekh Tahir bin Salih Al-Jazairi. Ini kitab Al-Jawahirul Kalamiyah adalah salah satu kitab referensi Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi wa asrarihi wa karamati fid dharain amin. Ila an qala kaifa al-i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Bagaimanakah i'tiqad? Soal pertanyaan, kaifa al-i'tiqadu, bagaimanakah keyakinan? I'tiqad bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi, dengan sifat qiyamnya Allah Ta'ala dengan diri sendiri, dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi. Bagaimana keyakinan kita terhadap salah satu sifat Allah yang wajib adalah qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, Allah Ta'ala maha berdiri sendiri. Bagaimana keyakinan kita dalam masalah ini? Allah Ta'ala itu berdiri sendiri. Al-jawabu, jawabannya, huwa, yaitu anna ataqidah, hendaknya kita meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya'i. Allah Ta'ala la yahtaju, tidak butuh, ila syai'in, kepada suatu apapun, minal asya'i, dari beberapa sesuatu. Allah enggak pernah butuh kepada satu perkara pun dari beberapa perkara. Fala yahtaju illa makanin, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Nah ini, Allah Ta'ala enggak butuh kepada tempat. Jadi Allah jangan ditanya Allah di mana. Pertanyaan di mana itu pantas untuk makhluk. Karena pertanyaan di mana itu menandakan adanya tempat, sedangkan yang butuh tempat adalah makhluk. Allah enggak butuh tempat, maka pertanyaan di mana itu enggak layak untuk Allah. Enggak nyambung. Allah enggak butuh kepada tempat. Allah bukan di langit, Allah bukan di mana-mana. Allah enggak butuh tempat. Wala ila mahallin, dan tidak pula Allah butuh kepada mahal. Mahal ini ya hampir sama kayak tempat. Kalau makan kayak kita tempat di rumah. Kalau mahal itu ya misalnya kayak warna, sifat warna merah itu nggak mungkin berdiri sendiri, dia butuh tempat. Karena itu nggak akan wujud, warna merah itu nggak mungkin ada tanpa benda. Berarti dia butuh mahal, butuh tempat. Wala ila syai'in, dan tidak pula kepada sesuatu pun, minal makhluqati, dari makhluk-makhluk, aslan sama sekali. Allah maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu enggak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Wa huwal ghaniyyu, maka Allah adalah zat yang maha kaya, an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Allah ghani, enggak butuh kepada segala sesuatu. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, muhtajun, itu butuh ilahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Sebaliknya, segala apapun dan siapapun itu pasti butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus somad, Allah adalah zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. As-samad. Allah gak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Ini adalah keyakinan kita terhadap sifat Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, maha berdiri sendiri, alias Allah gak butuh kepada apapun dan kepada siapapun.
Soal pertanyaan berikutnya. Kaifal i'tiqadu, bagaimana i'tiqad atau keyakinan bihayatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keyakinan terhadap sifat hayahnya Allah, sifat hayat, sifat hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayah pakai alif panjang berdiri, ya, hayah pakai mat, hayah, hayatun tak marbutoh hayatun. Kalau nggak pakai alif, hayat tak marbutoh hayah, nanti artinya adalah ular. Bagaimana keyakinan dengan sifat hayatnya Allah, sifat hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala? Huwa al-jawab, jawabannya huwa, yaitu an-na'taqida, hendaknya kita meyakini annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala hayyun, itu zat yang maha hidup. Harus yakin Allah itu maha hidup. Wa anna hayatahu, dan wa anna hayatahu, dan sesungguhnya hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala laisat ka hayatina, itu tidak seperti hidupnya kita, gak sama. Sudah kita bahas tadi, sudah bahas. Allah itu wajib bersifat mukhalafatun lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya, baik zatnya, sifatnya maupun afalnya. Hidupnya Allah enggak seperti hidupnya kita. Fa inna hayatana, maka sesungguhnya hidupnya kita biwasaito, dengan beberapa perantara. Kajaroyanid dami, seperti mengalirnya darah. Kajiryanid dam, seperti mengalirnya darah. Fa inna hayatana biwasaito, maka sesungguhnya hidupnya kita itu dengan perantara-perantara. Kajaroyanid dami, seperti mengalirnya darah. Kita ini hidup dengan mengalir, sebab mengalirnya darah. Coba kalau darah kita ini berhenti gak ngalirnya, sudah mati kita, wassalam. Wa nafsi, dan juga wa nafasi, dan nafas. Coba gak bisa nafas, tutup mulut dan hidung kita 1 jam 2 jam sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kita. Hidupnya kita ini dengan perantara-perantara, sebab mengalirnya darah bisa bernafas. Wa hayatallahi subhanahu wa ta'ala, sedangkan hidupnya Allah ta'ala, dan sesungguhnya hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala laisat biwasitati syai'in, tidak dengan perantara sesuatu pun. Hidupnya Allah tanpa perantara suatu apapun. Bukan dengan mengalirnya darah, bukan dengan bernafas, bukan. Karena tadi ingat, zatnya Allah itu enggak seperti zatnya makhluk. Jangan dibayangkan Allah itu ada kepala, ada hidung, tangan, kaki, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak seperti itu. Wahia qadimatun, dan hidupnya Allah itu qadimah, maha terdahulu. Allah maha dulu, maha dahulu. Gak ada awal. Hidupnya Allah gak ada awalnya. Baqiyatun, langgeng, kekal. Hidupnya Allah itu kekal, gak ada akhirnya. La yalhaquhal adamu, tidak dikenai adam, tidak ditemui sifat adam, sifat ketiadaan. Allah itu gak pernah ada sampai kapapun, sejak kapapun. Allah gak pernah gak ada. Watagayyuru, dan perubahan. Allah gak pernah berubah. Sifat Allah nggak pernah berubah. Hidupnya Allah nggak pernah berubah aslan sama sekali. Ini keyakinan kita terhadap sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan as-soal, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu, bagaimana i'tiqad, bagaimana keyakinan biwahdaniyatillahi ta'ala, dengan sifat wahdaniyahnya Allah ta'ala, dengan sifat kemahaesaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyah, maha esa. Al-jawab, adapun jawaban, huwa an-na'taqida, yaitu sesungguhnya, yaitu hendaknya kita meyakini anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala wahidun, itu esa, satu. Laisa lahu syarikun, tidak ada sekutu baginya.
nggak ada sekutu. Allah ini nggak ada sekutu. Wala nadhirun, dan nggak ada perbandingan, nggak ada yang membandingi Allah, nggak ada yang membandingi Allah. Wala mumathilun, dan tidak ada, Allah ini nggak ada mumathilnya, nggak ada yang menyerupai Allah. Wala dhiddun, dan tidak pula ada kebalikannya, nggak ada. Wala mu'anidun, dan tidak pula ada yang mu'anid. Tidak ada yang menentang, tidak ada yang melawan. Allah itu Maha Esa, tidak ada yang menyekutui Allah. Tidak ada sekutu, tidak ada yang membanding, nggak ada yang menyamai, nggak ada yang melawan, nggak ada yang menentang, nggak ada yang didun, nggak ada kebalikannya. Ini keyakinan wahdaniyahnya Allah Ta'ala, kemahaesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Esa, benar-benar tunggal. Kalau kita ini ada yang menyerupai, kita laki-laki ada menyerupai laki-laki lain. Kita pintar, nanti ada yang bisa menyaingi kita, ada yang menyaingi kita, ada menyerupai kita. Kita kaya, yang lain juga ada yang kaya. Ada orang tampan, yang lain juga ada yang tampan. Pejabat, ada yang melawan, ada yang mendemo, ada yang menentang, ada yang melawan. Allah nggak seperti itu, Maha Esa. Ini harus kita yakini. Allah itu Maha Esa. Kalau dalam kitab lain itu ada keterangan sifat Maha Esanya Allah, wahdaniyahnya Allah. Seperti dalam kitab Ummul Barahin, ataupun dalam Jauharatul Tauhid dan sebagainya. Wahdaniyah Allah itu ya, kemahaesaannya Allah itu mencakup zatnya, sifat dan af'al. Allah Maha Esa, zatnya Maha Esa. Jadi zatnya Allah nggak terbagi-bagi. Kalau kita kan, zat kita ini terbagi-bagi, beberapa bagian. Ada beberapa komponen. Ada kepala, pundak, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, jari-jari, paha, perut, dan sebagainya. Zatnya Allah nggak seperti itu. Rumah, zatnya rumah, ada bagian-bagiannya, ada atap, ada lantai, ada tembok, dan sebagainya. Zatnya Allah itu Esa. Demikian juga Allah itu wahid fi sifat. Sifatnya Allah itu Esa, tunggal. Tidak terbagi dari beberapa bagian. Dan tidak ada sifat yang seperti sifatnya Allah. Nggak ada. Dan juga af'al. Allah itu Esa dalam af'al. Semua perbuatan-perbuatan di alam semesta sejatinya, hakikatnya itu adalah af'alnya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Nggak bisa. Semua adalah af'alullah, af'alnya Allah. Ini keyakinan kita terhadap sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. As-su'al, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu, bagaimana i'tiqad bi ilmillahi ta'ala, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat wajibnya Allah adalah al-ilm, ilmu. Bagaimana keyakinan terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-jawab, jawabannya, huwa, yaitu an-na'taqidah, hendaknya kita meyakini, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mausufun, disifati atau bersifat bil ilmi, dengan ilmu. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bikulli syai'in alimun, dengan segala sesuatu alim, maha mengetahui. Ya'lamul asya'a, ia mengetahui segala sesuatu, kullaha, semuanya, zahiraha, zahirnya, wa batinaha, dan batinnya. Zahir batinnya, segala sesuatu Allah tahu. Kalau kita ini kan
Itu rumah siapa? Itu rumahnya si Fulan. Tahu kita itu rumahnya Pak RT misalnya. Dalamnya tahu nggak? Nah, kita nggak tahu. Dalamnya kita tahu, kita pernah masuk. Tahu nggak di balik tembok itu apa? Dulu bahannya berapa, semennya berapa? Kita nggak tahu. Allah itu maha tahu. Segala apapun Allah tahu. Lahir batinnya, luar dalamnya Allah tahu. Wa ya'lamu adada habbatir ramli. Allah maha tahu. Ia mengetahui bilangan bijian-bijian pasir. Allah mengetahui bilangan butiran-butiran pasir. Allah tahu. Coba kita ke pantai, lihat pasir begitu luas. Berapa jumlah pasir? Berapa bilangan butir-butir pasir tadi? Datang ke penggalian pasir. Berapa jumlah butir pasir? Enggak tahu kita. Allah maha tahu. Romlun, pasir. Allah maha tahu butiran-butiran pasir. Berapa jumlahnya? Wa adada qataratil matari. Dan Allah mengetahui bilangan rintikan-rintikan hujan. Coba hujan itu, satu kabupaten hujan aja. Berapa jumlah rintikan hujan? Luar biasa. Allah maha tahu. Semua rintikan-rintikan hujan Allah tahu jumlahnya. Wa awraqis syajari. Dan Allah tahu bilangan daun-daun pepohonan. Allah tahu berapa jumlah daun-daun di alam semesta ini. Allah tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan ia mengetahui rahasia dan akhfa, perkara yang lebih samar. Semua Allah tahu. Enggak ada yang samar bagi Allah. La takhfa alaihi khafiyatun. Tidak samar ke atasnya perkara yang samar. Perkara yang samar bagi makhluk, bagi Allah enggak ada yang samar. Semuanya jelas, certowelo-welo, jelas. Enggak ada yang samar. Allah tahu apa yang ada di pikiran kita. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Allah maha tahu. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, Allah maha tahu. Sehingga kita nggak bisa bersembunyi dari Allah. Kalau ingin maksiat, ingin nggak taat kepada Allah, ingin melanggar hukum-hukum Allah, carilah tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Carilah tempat yang samar. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, jangan maksiat kepada Allah. Allah maha tahu. Kita naik motor, naik mobil. Siang hari pas lampu merah, di situ ada polisi, polantas menjaga. Kita nggak berani lanjut. Kenapa? Kita tahu polisi mengawasi kita. Polisi tahu kita. Coba jam 1 malam, jam 2 malam, sepi di situ. Nggak ada polisi, nggak ada yang jaga. Kita berani meskipun lampu merah kita lanjut. Kenapa? Karena kita tahu polisi nggak tahu kita. Nah, sekarang ini kan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, non-stop Allah maha tahu. Berarti kita harus malu kepada Allah. Seorang karyawan ini nggak berani melanggar perintah majikannya. Kenapa? Karena ada CCTV-nya, semua terekam. Malu kita. Diawasi oleh majikan. Kenapa seorang bawahan berani khianat? Karena merasa menganggap majikannya nggak tahu, nggak ada di tempat. Coba majikannya di hadapan dia, nggak mungkin dia berani khianat. Maka kita harus hadirkan terus dalam hati kita, Allah itu maha tahu. Dimanapun kita berada, Allah tahu. Kapanpun kita berada, Allah tahu. Wa ilmuhu laisa bimuktasabin. Dan ilmunya Allah Ta'ala itu tidak diusahakan. Ilmu kita itu ada usaha. Dulu kita nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Taunya kapan? Ya belajar sekolah. Ada yang ngasih tahu. Nggak tahu sendirinya, ujuk-ujuk tahu enggak. Ilmu kita itu ada usaha, ada diusahakan. Sedangkan ilmunya Allah itu enggak diusahakan. Karena kalau ilmu yang diusahakan berarti itu ada awalnya. Tadi yang enggak ada, tadi yang enggak berilmu, kemudian berilmu. Berarti itu hadis baru dong. Berarti enggak
Enggak, maha terdahulu, enggak kidam. Allah itu kan qadim, maha terdahulu. Ilmunya juga sama, maha terdahulu. Enggak ada usaha, enggak diusahakan. Bal, tetapi ya'lamul asya'a, Allah tahu segala sesuatu fil azali, pada zaman azali. Apa zaman azali? Zaman sebelum diciptakan alam semesta. Qabla wujudiha, sebelum wujudnya asya, sebelum adanya segala sesuatu. Allah tahu. Sebelum alam semesta, sebelum dunia ini Allah ciptakan, sebelum Allah wujudkan, Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Nanti si fulan, gimana kehidupan kita, siapa jodoh kita, mati di mana, itu Allah tahu semuanya. Apa yang akan terjadi, Allah tahu semuanya. Allah Maha tahu. Ini yang harus sering kita ulang-ulang. Hadirkan dalam hati kita, Allah selalu mengetahui kita. Malu kita khianat kepada Allah, malu kita bermaksiat kepada Allah. Mari segera taubat kepada Allah. Kalau orang bermaksiat, maka dia ada beberapa kemungkinan. Kalau dia meyakini, oh Allah nggak tahu saya, kafir dia. Kok meyakini Allah nggak tahu? Berarti dia kafir, murtad. Atau dia bilang, saya tahu Allah Maha tahu, tapi saya nggak bisa menahan nafsu saya. Dia masih beriman, tapi dia kan su'ul adab kepada Allah. Maka harus kita sering taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering diulang-ulang, Allah Maha tahu, Allah melihat saya, Allah mengetahui saya, Allah mendengar saya. Itu perlu diulang-ulang. Bisa jadi wirid kita, biar kita selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malu enggak taat kepada Allah. Ada masalah apapun kita tenang, kenapa? Muraqabah, Allah tahu saya kok. Allah tahu masalah saya, Allah tahu apa yang terbaik bagi saya. Maka tenang hidup kita. Karena enggak setiap apa yang kita anggap baik itu baik. Sebaliknya apa yang kita anggap buruk belum pasti buruk. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita lanjutkan. As-su'al, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu, bagaimana i'tiqad, bagaimana keyakinan bi qudratillahi ta'ala, dengan sifat kudrahnya Allah, dengan sifat kemaha kuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, jawabannya, huwa, yaitu ana'taqida, hendaknya kita meyakini anallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun, disifati bil qudrati, dengan kudrah, maha kuasa, wa annahu ala kulli syai'in qadirun, dan sesungguhnya Allah ta'ala maha kuasa ke atas segala sesuatu. Allah Ta'ala itu maha kuasa. Harus yakin Allah bersifat kudrah, maha kuasa. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi dalam kitab-kitab lain akidah dibahas bahwasanya kudratullah, sifat kudrahnya Allah itu bertaluk, berhubungan dengan perkara mumkinat, perkara-perkara yang mungkin terjadi. Jadi kudratullah, sifat kudrahnya Allah itu tidak bertaluk, tidak berkaitan, tidak bergantung kepada perkara yang wajib ataupun mustahil. Perkara wajib, perkara yang gak mungkin gak ada. Mustahil, perkara yang gak mungkin ada. Tapi kudratullah itu hanya berkaitan dengan sifat dengan perkara jaiz yang mungkin ada, mungkin enggak. Dalam kitab Ummul Barahin, Nabi Idris alaihissalam, salah seorang nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah nabi yang pandai menjahit pakaian. Termasuk beliau yang pertama kali menjahit. Datang iblis kepada beliau dan bertanya, wahai Nabi Idris, Allah kuasa enggak memasukkan
bumi ke dalam cangkang telur tanpa memperkecil bumi dan tanpa memperbesar cangkang telur. Allah kuasa enggak? Ini pertanyaan menjebak. Nabi Idris alaihissalam paham. Langsung beliau mengambil jarum, kemudian ditusukkan ke iblis. Sehingga iblis pun pergi. Pergi kamu. Itu pertanyaan enggak nyambung. Pertanyaan menjebak. Jadi kudratullah itu hanya berkaitan dengan perkara jaiz yang mungkin. Mungkin ada, mungkin enggak. Ya sekarang itu kan perkara yang enggak mungkinat. Mustahil. Bumi, Allah masukkan bumi ke dalam cangkang telur tanpa memperkecil bumi, tanpa memperbesar cangkang telur. Ini kan perkara mustahil, enggak masuk akal. Allah Maha Kuasa, salah. Pakai ilmu makanya. Pakai ilmu. Jangan sok yakin-yakinan. Sok bener, ternyata salah. Itu kan perkara mustahil. Kalau kudratullah, sifat maha kuasanya Allah dihubungkan dengan perkara yang mustahil, nanti fatal akibatnya. Allah punya anak, enggak punya anak. Pertanyaannya, Allah mampu nggak punya anak? Allah kuasa nggak punya anak? Nah ini bahaya, ini fatal. Karena Allah tuh mustahil punya anak. Maka jangan ada pertanyaan seperti itu. Allah kuasa nggak punya istri? Allah kuasa nggak kayak makhluk? Allah kuasa nggak punya tangan? Allah kuasa nggak punya kaki? Ngawur nanti. Bahaya. Maka sifat kudratullah itu berkaitan dengan perkara yang mungkin ada, mungkin enggak. Mungkin saja. Bumi Allah masukkan ke dalam cangkang telur. Dengan cara apa? Itu, kalau pertanyaan gini, Allah kuasa enggak memasukkan bumi ke dalam cangkang telur? Ya Allah kuasa, itu perkara mungkin. Yang mungkin Allah perkecil buminya, atau Allah perbesar cangkang telurnya. Semoga bisa kita pahami. Lanjut. As-su'al, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu, bagaimanakah i'tiqad bi iradatillahi ta'ala, dengan sifat iradahnya Allah, sifat kehendak Allah. Allah punya sifat maha berkehendak. Bagaimana keyakinan kita di dalam hal itu? Al-jawabu, jawabannya huwa, yaitu anna ataqidah, hendaknya kita meyakini Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mausufun, itu bersifat, itu disifati bil iradati, dengan iradah, berkehendak. Allah bersifat maha berkehendak. Wa annahu muridun, dan sesungguhnya Allah murid, zat yang berkehendak. La yaqa'u syai'un, tidak akan terjadi sesuatu pun illa, kecuali bi iradatihi, dengan kehendaknya Allah. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, kecuali semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ayu syai'in, maka apa saja aradahu, yang Allah kehendaki, kana maka terjadi. Wa ayu syai'in, dan apa saja lam yuridhu, yang tidak Allah menghendakinya, yang tidak Allah kehendaki, fa'innahu la yumkinu, maka sesungguhnya itu tidak mungkin, ayakuna, tidak mungkin ada. Atau dalam ibarat lain, masya Allahu kan, wa ma'alam yasha' lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Semuanya ini sudah dikehendaki oleh Allah. Semua yang terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nanti yang taat, maksiat, iman, kufur, ya kalau secara akidah, keyakinan, semua sudah dikehendaki oleh Allah. Oh, ini jadi mukmin, jadi kafir, ini ahli taat, ahli maksiat, semua sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tapi secara syariat, yang kufur ya salah, yang maksiat salah. Karena kita Allah berikan ikhtiar, dan meskipun ikhtiar itu pun tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala, dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Aku berkehendak, kamu juga berkehendak, dan Allah zat yang melakukan apa yang Allah kehendaki.
Allah yang ngatur semuanya. Allah atur semuanya. Tidak setiap apa yang kita kehendaki terjadi, Allah atur. Yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita belajar yakin dan ridho. Kalau Allah kehendaki kita berbuat baik, ya syukurlah kepada Allah. Kalau ternyata Allah kehendaki kok berbuat buruk, ya tugas kita apa? Perbaiki diri, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan salahkan diri sendiri. Ini secara adabnya. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita semuanya. Allah Ta'ala berikan kita kebaikan melimpah ruah hingga akhir hayat kita. Dan semoga dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.